Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 KKN Angkatan 75 UPN Veteran Yogyakarta yang berlokasi di Dusun Dawangsari akan melaksanakan program kerja utama yaitu tentang penyuluhan cara pencegahan penyebaran COVID-19 dengan melakukan aktivitas secara online di bidang perdagangan. Proker ini ditanggung jawab oleh kami bertiga. Yang pertama saya sendiri Reza Pratama Nugraha. Saya Angga Nurwidiansyah. Saya Ruri Asaria. Berikut pelaksanaan dari program kerja kami. Baik, selanjutnya kami akan membahas materi yang nantinya akan kami presentasikan kepada masyarakat. Yuk langsung next aja. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai jualan online di masa pandemi. Alasannya itu kenapa kita harus online. Yang pertama, jelas lebih hemat dan efisien. Karena itu tuh kita tidak perlu menyewa kios atau membeli kios seperti misalkan kita mau berjualan harus ke pasar atau kita harus ke kios kita sendiri, itu nggak perlu kayak gitu karena cukup menggunakan handphone atau laptop aja itu bisa dan bisa dilakukan di mana saja. Selanjutnya, alasan yang kedua kenapa kita harus online itu target konsumen lebih banyak. Karena kalau misalkan kita hanya lewat offline aja, mungkin pembelinya itu hanya sekitar kita, seperti mungkin antar desa, atau dia itu tetangga kita, atau antar dusun, kayak gitu kan. Nah, tapi karena kalau online itu target konsumennya lebih banyak, bisa dari seluruh Indonesia, karena kan itu ada di aplikasi, jadi orang dari mana aja itu bisa ngelihat apa yang dijual dari produk kita, di toko kita itu ada apa aja, itu bisa dilihat gitu dari orang-orang seluruh Indonesia atau seluruh dunia juga bisa. Selanjutnya, yang ketiga, alasan kenapa kita harus online itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang jelas, online itu kita bisa dilakukan di rumah dan kita nggak harus kemana-mana untuk berjualan itu produk kita sendiri. Terus kita bisa lakukan dalam kondisi apapun dan tidak terikat oleh waktu tertentu. Jadi misalkan kita di rumah sambil mau ngopi aja bisa. Kita tinggal buka HP atau laptop, atau kita baru bangun tidur juga tinggal buka HP, buka laptop, tinggal buka aplikasi, ntar ada yang beli enggak, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya kenapa harus online? Yang keempat alasannya itu sebelumnya, coba next. Nah, yang keempat itu memutus rantai penyebaran COVID-19. Kan dengan menghindari kerumunan, sebab akan mengurangi kontak langsung dengan pembeli. Karena kan kita tahu sendiri, kita kan nggak boleh kontak langsung dengan pembeli, dengan konsumen. Jadi sebisa mungkin kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah kalau kita menghindari kontak langsung. Jadi ya bisa dilakukan di rumah aja itu dengan caranya ini kita berjualan online. Next. Yang terakhir itu, alasan yang terakhir, dapat meminimalisasi transaksi menggunakan uang tunai. Karena uang tunai itu kan sebenarnya salah satu benda yang dapat menularkan virus dan bakteri karena tidak terjamin kebersihannya. Uang itu kan berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Sedangkan kita nggak tahu orang yang kena COVID dan orang yang nggak kena COVID itu kan bisa aja mereka saling tukaran uang itu, terus akhirnya yang nggak kena COVID jadi tertular. Nah, itu tuh kita harus meminimalisasi penggunaan uang tunai gitu. Jadi kita lebih baik menggunakan OVO atau Dana atau GoPay, atau kalau ada ShopeePay juga bisa, atau kita bisa pakai antar transfer ATM, bank gitu, atau M-Banking. Jadi kan apa ya, kita kayak lebih mudah juga dilakukan di rumah juga bisa kan, kayak cuman tinggal transfer kan bisa lewat HP doang kan. Nah, jadi kayak lebih mudah juga dilakukan, kita nggak perlu keluar untuk ATM gitu. Jadi kita kenapa harus online itu mungkin ada 5 alasan yang
membuat kita lebih pilih online itu karena apa? Yaitu mungkin ada 5 yang barusan saya jelaskan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Reza. Baik, terima kasih Mbak Ruri atas waktunya. Jadi karena harapan kami bagi UMKM di Dusun Dawang Sari yang memiliki produk fisik dan dapat dikirim melalui ekspedisi, namun belum berjualan di marketplace secara online seperti Shopee, nah itu kita bisa bantu untuk melakukan penjualan melalui online-nya. Nah, dengan cara kita akan mendaftarkan masyarakat ini melalui program di marketplace, salah satunya ini Shopee. Jadi kita akan beritahu masyarakat, kita akan bimbing tentunya. Jadi masyarakat akan langsung praktek dengan kita bersama. Untuk yang pertama ini adalah melakukan pengunduhan terlebih dahulu di aplikasi Shopee yang ada di Play Store atau App Store. Bisa juga melalui website nantinya. Nah, setelah nanti masyarakat sudah mendownload, kita akan arahkan untuk melakukan pendaftaran, yaitu dengan mengklik daftar di akun, di aplikasi Shopee yang sudah diunduh tadi. Lalu selanjutnya, nanti masyarakat akan diberi pilihan, bisa menggunakan email, bisa menggunakan nomor HP untuk melakukan daftar. Di sini nanti kita akan bina untuk menggunakan nomor HP saja, biar karena akan lebih aman dibandingkan dengan email, karena email itu rawan diretas, sedangkan nomor HP itu akan lebih sulit untuk diretas, sehingga kita akan bina untuk melakukan pendaftaran melalui nomor HP, yang nantinya habis itu akan melakukan kode yang dikirim melalui SMS, dan nantinya tinggal dimasukkan kode verifikasinya, sehingga akan langsung terdaftar di Shopee. Nah, lalu kita akan lakukan juga untuk mendampingan agar kita bisa mengupload langsung salah satu produk atau beberapa produk yang dimiliki oleh masyarakat ke akun Shopee-nya, sehingga bisa langsung melakukan penjualan. Nah, di sini kita akan menyediakan beberapa step by step, yaitu untuk melakukan penjualan. Di sini kita dapat akses toko di seller center, atau kalau di HP itu ada klik saya, terus mulai jual di aplikasi Shopee. Selanjutnya kita akan tambah produk baru dan mengisi kategori-kategori yang perlu kita tuliskan ke dalam produk yang kita unggah ke Shopee. Antara lain ada nama produk, lalu deskripsi produk seperti di produk yang kita akan jualin itu apa manfaatnya, komposisinya apa, lalu berapa harganya, berat bersihnya berapa, dan sebagainya. Lalu nanti ada kategori, di mana kategori ini itu merupakan, misalnya ada UMKM yang memiliki keripik, maka kategorinya akan masuk ke makanan, seperti itu. Jadi nanti kita juga akan bantu untuk memilih kategori yang dimiliki oleh UMKM di Dawang Sari ini apa. Lalu untuk harga nanti kita juga bisa melakukan saran dan sebagainya untuk dapat menentukan harga yang baik untuk dijual di marketplace. Lalu stok dan lain sebagainya juga akan kami bantu untuk pengisiannya. Lalu setelah selesai semuanya nanti akan diklik simpan dan tampilkan. Nah, sehingga setelah sampai di step ini, masyarakat sudah memiliki produk yang dapat diunggah melalui Shopee, sehingga jika ada konsumen yang searching nama produk dari masyarakat, nantinya akan langsung ketemu produknya ini, oh ternyata yang punya ini, seperti itu. Sehingga nantinya diharapkan ada penjualan yang bisa masuk juga melalui lewat Shopee, selain dari yang secara offline yang sudah dilakukan oleh masyarakat saat ini. Nah, untuk memperlengkap agar akun Shopee-nya semakin menarik, kita juga akan bantu untuk melengkapi profil di akun Shopee-nya, yaitu dengan cara pertama kita akan melakukan di asisten penjualan, lalu ke profil toko, dan di sana akan ada foto background tokonya, lalu ada logo tokonya, deskripsi gambar apa yang kita jual, nama tokonya mau dibuat apa. Nah, seperti itu. Lebih lengkapnya nanti juga akan kita pandu. Harapannya tokonya masyarakat akan semakin dikenal dengan baik oleh para
konsumen. Nah, selanjutnya karena kita melakukan pengirimannya secara online, diharapkan nantinya kita bisa membantu untuk pilihan-pilihan jasa kirim yang baik untuk masyarakat. Di sini bisa ada JNE, Pos Indonesia, GoSend, Grab, dan lain sebagainya. Nah, namun untuk di area Prambanan sendiri, setelah kita lakukan survei, yang paling dekat dengan Dusun Dawangsari, terutama itu adalah JNT, di mana itu terdapat di Kelurahan Sambirejo sendiri, ada JNT di sebelah utara dari Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo. Nah, selain JNT sebenarnya ada juga JNE yang aksesnya juga mudah, namun akan lebih jauh sedikit daripada JNT. Nah, nantinya kita akan memberikan option juga kepada masyarakat, sehingga nantinya masyarakat dapat memilih kira-kira mau jasa kirim mana yang diperlukan. Atau mau semuanya pun juga bisa, karena Shopee sendiri memiliki banyak fitur yang bisa membuat kita itu memilih berbagai macam jasa kirim. Jadi tidak perlu hanya satu. Jadi nggak hanya melulu cuma JNT saja atau JNE saja. Bisa juga dua-duanya kita pakai. Seperti itu. Nah, cara memilihnya nanti juga akan kita pandu, yakni ada di bagian toko saya, lalu ada di jasa kirim. Nah, nanti langsung tinggal dicentang-centang saja untuk jasa kirim yang kita inginkan. Kita juga akan membagikan tips untuk mendapatkan orderan pertama. Yang pertama, kita nanti akan pandu juga untuk melakukan pendaftaran gratis ongkir. Karena salah satu yang membuat Shopee ini banyak peminatnya adalah fitur gratis ongkirnya. Nah, sehingga kita harapkan nanti masyarakat dapat mendaftar fitur gratis ongkir ini, dan nantinya akan ada penjualan yang masuk karena ada subsidi ongkir dari Shopee. Nah, seperti itu. Lalu juga harga yang kompetitif pasti akan kita sarankan juga. Lalu informasi produk yang akurat, karena biasanya kalau konsumen sendiri jika melihat produk yang tidak ada informasi yang jelas, itu kadang-kadang juga akhirnya lari dan tidak jadi membeli. Nah, sehingga kita nanti akan pandu untuk mendetailkan informasi produk yang akurat. Lalu ada di dalam Shopee itu ada fitur namanya naikkan produk, di mana jika kita lakukan fitur ini diklik begitu, nanti produk dari masyarakat sendiri nanti akan muncul di paling atas. Di saat ada konsumen yang sedang mencari, misalnya ada konsumen mencari jagung. Nah, karena banyak sekali orang yang jualan jagung, itu kadang-kadang produk kita akan tertumpuk di bawah. Nah, dengan harapannya kalau kita pakai fitur naikkan produk ini, nanti jagung kita yang tadinya di bawah itu akan naik ke atas. Nah, sehingga konsumen yang tadinya harus memilih banyak, itu akan melihat produk kita di paling atas. Dan harapannya juga nanti produk kita lah yang dipilih produk kita yang dipilih pertama. Karena yang dilihat pertama juga, seperti itu. Lalu, perbanyak variasi produk. Jika ada beberapa produk, kita juga akan sarankan untuk menambah variasinya, sehingga konsumen juga banyak pilihan, tidak jenuh untuk satu varian saja. Dan juga kita mengingatkan kepada masyarakat untuk jika ada pembeli atau chat yang masuk, itu kita harus bersikap ramah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sikap ramah ini itu menjadi faktor yang sangat penting dalam penentuan terjual atau tidaknya suatu barang. Nah, jadi akan kita arahkan juga ke sana. Dan juga yang terakhir, untuk menggunakan sosial media. Entah untuk memperkenalkan toko kita, itu juga bisa. Bisa juga menggunakan sosial media untuk sarana endorse atau iklan melalui selebgram, seleb TikTok, dan lain sebagainya. Nanti juga kita akan sampaikan kepada masyarakat sehingga punya option mana yang sebaiknya dipilih. Seperti itu. Nah, lalu karena kita juga output-nya adalah memberitahu kepada masyarakat, nanti jika memang sudah ada penjualan yang masuk, itu harus bagaimana, kita juga sampai di proses ini, di mana proses pengiriman pesanan lewat aplikasi itu seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya ada pesanan, akan muncul di gambar, di akun Shopee akan muncul di bagian dikemas, seperti apa ya, itu seperti ada
warna merah lingkaran, nah itu tandanya ada orderan yang masuk. Nah, nanti kita bisa lakukan pengeklikan di situ dan kemudian akan tampil siapa yang membeli produk kita. Nah, lalu nanti kita akan klik atur pengiriman dan muncul resi. Nah, nomor resi inilah nanti yang akan kita kirimkan beserta produknya. Jadi nomor resi ini ditempelkan kepada produk. Setelah ditempelkan ke produk, itu nanti akan dilakukan pengiriman kepada kurir atau ekspedisi. Bisa JNT, bisa JNE, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti kita akan pandu masyarakat hingga ke sana juga. Nah, oke, untuk presentasi selanjutnya nanti akan dibawakan oleh Mas Angga. Monggo Mas Angga, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dalam menjual suatu produk, terutama pada produk-produk di online. Itu sebaiknya kita tuh juga memperhatikan gimana kemasan kita, karena tidak menampik juga. Kemasan itu sangat penting untuk suatu produk. Dimana kalau biasanya kan kalau dulu kita berpikirnya itu kemasan itu hanya untuk menjaga bagaimana suatu produk itu tetap aman, tidak mudah kadaluarsa, atau mungkin untuk keripik tidak mudah untuk melempem atau bagaimana. Tetapi pada sekarang ini malah suatu kemasan itu malah sangat berpengaruh pada tingkat penjualan dari suatu barang, di mana semakin bagus suatu kemasan juga akan semakin banyak menarik perhatian dari calon pembeli. Nah, di sini ada dapat dilihat PPT ini seberapa pentingnya kemasan. Kemasan tentunya yang nomor satu adalah untuk melindungi produk di dalamnya, di mana kalau semisal keripik dia tidak mudah untuk melempem, ataupun kalau dia minuman tidak tumpah atau bagaimana. Lalu yang kedua adalah untuk menarik konsumen. Seperti tadi dapat dilihat gambar juga ada dua buah bentuk keripik. Yang satunya keripik yang bisa dibilang dibungkus dengan biasa saja, dan satunya adalah keripik yang telah dibungkus dengan lebih modern. Dan tentunya untuk calon pembeli akan lebih suka dengan bentuk packaging yang lebih modern seperti gambar tersebut. Lalu yang ketiga, fungsi dari kemasan sendiri adalah memberikan informasi produk. Informasi ini dapat berupa jenis produk yang dijual itu apa, beratnya berapa, dibuat dari apa, dan seperti itu, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah kemasan produk sebagai identitasnya. Tentunya kita tahu kalau misalnya keripik itu kan banyak yang jual. Nah, dengan adanya identitas ini kita tahu, oh ini keripik dari produsen A, produsen B, dan tentunya setiap produsen itu memiliki pasarnya masing-masing. Seperti misalnya masyarakat ini suka dengan produksi A, jadi untuk membedakan dengan produsen-produsen yang dengan produk serupa. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini beberapa tips dalam membuat packaging yang atau kemasan yang baik. Yang pertama itu sebaiknya ada namanya, misalnya keripik A, keripik B, seperti itu. Ada merek, logo, atau namanya. Lalu nama produk juga perlu, dan jenisnya juga, misalnya ini produknya apa, apakah ini keripik, apakah ini minuman kesehatan, ataukah ini barang-barang yang lainnya. Itu juga perlu dipaparkan dengan jelas. Lalu yang keempat, sebaiknya ada logo halalnya. Jika ini ada produk halal, alangkah lebih baiknya jika ada logo halalnya juga, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Muslim, dan ini juga menjadi suatu yang perlu, karena dengan adanya logo halal juga dapat memberikan kenyamanan bagi pembeli. Lalu yang kelima adalah berat produk, ini beratnya berapa, semisal 250 gram atau berapa, itu terpampang dengan jelas. Lalu yang 6, perizinan jika ada dari pihak-pihak terkait. Lalu yang 7, penjelasan mengenai produk. Ini penjelasannya, misalnya produknya bagaimana, misalnya ini keripik terbuat dari apa, seperti itu penjelasannya.
Lalu yang ke-8 adalah tanggal kadaluarsa. Ini juga sangat perlu sekali karena untuk menghindari kita menjual barang-barang atau dibeli barang-barang dengan yang ternyata sudah kadaluarsa dan tidak baik untuk dikonsumsi. Lalu yang ke-9 barcode jika ada. Lalu yang ke-10 ada komposisi dari produk ini apa, kalau misal makanan dia terbuat dari apa. Lalu yang ke-11 adalah kandungan gizi, ini juga opsional jika mampu diberikan tidak masalah, tapi jika tidak juga menurut saya juga tidak masalah karena ini masih level UMKM juga. Yang kedua, yang 12 adalah alamat dan keterangan produsen. Jadi ini untuk mempermudah dari pembeli untuk tahu oh ini dibuat di mana seperti itu. Selanjutnya, nah ini merupakan jenis-jenis kemasan dari makanan ringan. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah yang packagingnya dari plastik, ini yang masih sangat umum di masyarakat, di UMKM yang masih sederhana dari bahan plastik. Lalu ada juga standing pouch plastik zipper. Nah ini yang bisa dibilang lebih cocok untuk penjualan secara online karena dari segi kualitas lebih bagus dan juga dari segi dilihat itu lebih menarik di mata konsumen. Ini yang ketiga adalah standing pouch aluminium foil zipper. Nah ini juga bisa dibilang lebih bagus, lebih awet, tapi kekurangannya mungkin di harga yang lebih mahal untuk memberi packaging ini. Ayo keempat ada juga bahan kertas. Ini kertasnya juga kertas khusus yang bisa dibilang lebih tahan terhadap kerusakan, tapi juga harganya juga lebih mahal, dan juga yang bahan aluminium mungkin mirip dengan yang standing pouch aluminium tadi. Tapi untuk masyarakat itu kami lebih arahkan ke standing pouch yang plastik zipper karena seperti yang saya bilang tadi ini lebih cocok untuk warga karena dari segi harga tidak terlalu memberatkan dan untuk segi bentuk dan ketertarikan ini lebih menarik menurut kami. Seperti itu. Selanjutnya, melanjutkan dari presentasi tadi, ini merupakan cara packing dari paket. Karena kita tahu kalau kita misal sudah dapat orderan dari pembeli, kita harus mempacking bagaimana sampai barang ini sampai ke konsumen dengan baik. Selanjutnya. Ya, ini semisal kalau kita packing suatu barang seperti makanan, yang pertama adalah siapkan produk dan bungkus dengan rapi seperti gambar 1. Lalu yang kedua, kita lindungi dengan bubble wrap, di mana ini bubble wrap sendiri itu untuk melindungi produk ini semisal kalau keripik, dia tidak mudah untuk rusak atau bagaimana, atau untuk barang-barang lain dapat terhindar dari misalnya dampak dari benturan keras atau tertekan atau hal-hal yang lainnya. Lalu yang ketiga, dapat masukkan ke dalam kantung plastik atau kardus. Ini tuh untuk proteksi lebih, untuk perlindungan lebih, kalau misal dimasukkan plastik atau untuk menghindari mungkin untuk hujan, saat pengiriman itu basah, atau bagaimana. Yang penting ini gunanya untuk menambah proteksi barang agar sampai ke konsumen lebih terjamin lagi. Lalu yang keempat, itu adalah menempelkan identitas barang atau resi barang. Sebelumnya dapat dijelaskan oleh Mas Reza bahwa saat mengirim kita akan mendapatkan resi. Nah, resi ini kita tempelkan di luar dari packing kita. Nah, untuk menempelkannya, kami sarankan untuk menggunakan lakban yang berwarna transparan. Ini maksudnya agar memang agar tertempel resinya di packing, tapi juga kalau transparan kan kita dapat melihat resinya tanpa terhalang oleh lakban itu sendiri. Nah, ini ada dua pilihan, dapat menggunakan resi yang kita dapatkan dari tahap sebelumnya, atau kita juga dapat menulis secara manual. Untuk penulisannya dapat ditulis nama penerimanya, alamatnya di mana, nomor HP si penerima, lalu pengirimnya siapa, misalnya toko keripik Jaya, semisal nomor pengirimnya berapa dan nomor resinya.
ini digunakan agar produk yang kita kirimkan ke konsumen itu dapat sampai tanpa bisa bilang tanpa tertukar atau nyasar ke alamat yang lain seperti itu. Lalu yang kelima, kita dapat mengirim barang ini melalui jasa kirim yang telah kita percaya dan kita pilih seperti itu. Baik, lalu selanjutnya setelah ini kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasinya dengan praktek langsung bersama warga, bersama masyarakat, agar masyarakat juga dapat mengetahui informasi ini secara langsung dengan cara langsung dipraktekkan gitu. Nah, mari kita simak bersama bagaimana proses kami membagikannya kepada masyarakat.